mau minta maaf kepada istri saya. Mario kesini lo, gue sikat lo. Dengan pernyataan Pak Mahfud yang berasal dari informasi Kepala PPATK menyangkut 300 triliun transaksi mencurigakan. Terima kasih. Ada 17 miliar PAD dari... Ya Allah, cantik banget. Yo, Mang Santi People. People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua Tapi Mangkok. In here. Always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklik. Yes. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok, dan Facebook Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Yes. Today Sabtu malam Minggu ada beberapa breaking news, info update itu. Tapi nggak usah terlalu banyak, kita akan perbanyak anabul-anabul dan yang membuat kita tertawa tergeli-geli gitu kali ya. Karena ini malam minggu, Malam yang minggu. panjang. Enggak dong, malam minggu malam yang panjang gitu dong. Oh, tolonglah ya. Kan biar irit gitu. Oke, no problem gitu lah. Sekarang kita langsung meluncur aja yang pertama dari meluncur. Cus. Ini yang kemarin rame banget nih ya, karena kemarin kita nggak sempet highlight, kita highlight sekarang. Oke. Amar Joni kembali ditangkap. Cuman yang bikin salfok Mamang itu katanya tuntutannya sampai 12 tahun penjara gitu kan. Gokil banget, lama banget 12 tahun penjara. Di sini agak sedih juga ya. Amar Joni minta maaf sama istri dan segala macamnya. Cuman ada beberapa, nanti kita lihat videonya. Cek people. Play. Mengenakan baju tahanan berwarna jingga, Amar Joni dan dua rekannya dihadapkan ke depan awak media di lobi Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat malam. Mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Amar Joni diamankan di kediamannya di kawasan Babakan Madang, Sentul, Jawa Barat pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,1 gram. Namun sebelum mengamankan Amar Joni, polisi lebih dulu mengamankan sopir dan rekannya M dan RH. Dari hasil pemeriksaan, penyidik mengetahui bahwa Amar Joni telah melakukan transaksi narkoba sebanyak 3 kali sejak Januari hingga Maret 2023. Polisi pun telah menetapkan status tersangka terhadap ketiganya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Amar Joni dan dua rekannya dikenakan pasal 112 ayat 1 subsidiar 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun. Penangkapan terhadap Amar Joni merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya pernah ditangkap dalam kasus yang sama pada 2017 lalu. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. 12 tahun, gak dengar tadi? Ancaman 12 tahun Dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun. Penangkapan atau gimana ya? Ini kali kedua sih Nyo. Yang pertama tuh 2017. Itu kalau nggak salah ganja. Perkara ganja ini ubas atau sabu gitu kan. Kadang yang kelihatan di kamera itu nggak ini ya, mencerminkan gitu dong. Mencerminkan apa ya? Gini, mereka tuh kan couple goals ya. Amar Joni sama Irish Bella gitu kan. Punya bini cakep. Dianya ganteng. Karir ada. Ya enggak? Apalagi gitu kan. Kok sampai ya nggak ngerti juga sih ya apa urgensinya gitu sampai akhirnya dia kecemplung gitu kan. Ini kena laginya upgrade gitu, sabu gitu. Ya gimana ya? Cuman aku tadi salfok sih kalau misalnya kan dari Januari sampai ke sekarang udah ada 3 kali pembelian gitu kan. Itu berarti udah dipantau dari Januari dong. Iya, itu history track record tuh kayak gimana, tapi yang pasti udah dipantau sih kalau kayak gitu-gitu. Sebenarnya kayak udah ada list namanya, tinggal kapan waktu eksekusinya doang sih yang kayak gitu-gitu mah ya. Tolonglah ya. Kita nggak usah terlalu dalam karena kita akan happy ria gitu maksudnya malam minggu mah. Ini karena breaking news aja nih, formalitas nih harus ada gitu kan, biar algoritma YouTube-nya melihat wah ini ada gitu lah. Ada ya. Ya bisa gede gitu, tolong lah ya. Nextnya. Next.
Ninjo, Yes. yang masalah Mario nangis kemarin gak ke bawah, anjir lupa Iya. ya. Pas udah selesai Cuman ini. Shane doang yang nangis ya. Mana Bang? nangisnya gitu gak ke bawah. Ini nih ada terlihat Mario nangis nih susulan dari yang kemarin ya. Cuman ada beberapa pakar yang masih bilang itu menangis bukan karena menyesal, karena kesel sama Shane, kesel sama AG gitu, karena emosi karena marah aja diperlakukan seperti ini gitu. Dan ada juga yang kalau dari pakar ekspresi ya. Mikro ekspresi ya. Itu katanya bisa juga kemungkinannya marah sama dirinya sendiri juga gitu. Kita lihat nih, ceki people. Play. Mario kesini lo, gue sikat lo. Ini macam celutukan mama anjir. Baik, adegan ini terlihat adanya ancang-ancang yang dilakukan oleh tersangka MDS untuk menendang kepala korban di sisi sebagian sebelah kiri, tepatnya telinga sebelah Kurang kiri. jelas ya. Ini yang lebih dekat yang meluncur. Cus. Dari tadi mau pengen dengerin doang apa celutukan mamanya. Mario sini lu, wajar lu katanya tuh. Mama kalau udah ngomel siram. Ini audionya harus kita mute karena lagu. Yes. Kita lihat nih. Ini waktu menunggu saat rekonstruksi, saat girilan nanti apa scene-nya dia tuh terlihat dia usap-usap kepala. Nah ini mungkin ya kelihatan tuh ya. Matanya gini. Capek juga, nangis gitu kan. Ini nih tuh. Capek, emosi, kesel. Tapi kan sebenarnya menyesal nggak nyama kan yang tahu ya dia sendiri gitu kan. Ada kali lah menyesal lah ya kali anjir begini udah kayak begini masih nggak menyesal juga mah. Batu, hati Anda batu, anjir tolonglah. Sama mungkin dia juga kesel sama AG gitu Mang, karena ya gara-gara aduan dia tersulut api emosinya gitu kan. Tapi giliran dia udah melakukan sampai begitunya buat AG, tapi ternyata AG-nya malah kayak gitu malah gitu. bom body gitu ya. Jadi mungkin di situ dia kesel juga Sampai sama si sampai AG. apa namanya? Sampai rekonstruksinya pun si AG tuh nggak hadir karena dia masih di bawah umur kan, diwakilin sama siapa gitu. Ya. Kadang gitulah ya, sekiranya masih pacaran mah iya boleh membela, bukan bilang nggak boleh membela, cuman nggak jangan sampai membabi bagong gitu. Nanti ya kayak gitu. Shane sih yang paling ini, dia kayak anjir gua keseret-seret gitu kan, tolonglah. Cuman ini sebelum kita meluncur ke yang lucu-lucunya, ini ada yang dari kreator TikTok apa yang bikinnya, perbedaan kasta antara Shane dan Mario. Vlogs. Kita langsung meluncur. Cus. Katanya status sosial tuh terlihat dari cara keluar dari Rubicon. Kita lihat cek people. Play. Ini di mute lagi karena Di lagu mute ya. Nah ini Shane keluar nih. Doi keluar yong. Kelihatan gak perbedaannya? Yang satu sampai dipegangin apa gimana sih? Yang satu dipaksa, agak-agak ayo buru-buru gitu. Nah ini biarin keluar sendiri itu, pintunya ditahanin lagi tuh. Nggak ada yang nahan pintunya. Yoi. Ya mungkin ini kebetulan aja gitu kan. Ada yang bahas dari sepatu sama sandalnya yang berbeda tuh dari konten apa Tribun kalau dia ngebahas harga sepatu yang dipakai Mario Dandi setelah jadi tersangka tuh di range-nya 7,5 sampai 1.200.000-an tuh sepatunya dia tuh Nike pokoknya mah ya. Nike nyo. Nike. Ya Allah mahal itu Nike. Kalau kita mah cuma naiknya aja ya. Naik. Sekarang kita next aja nyo. Next. Yo. Yes. Dua menteri agak panas-panasan nih. Kenapa tuh? Pak Mahfud dan Bu Sri Mulyani. I don't know, jegi-jegi people. Play. Untuk kemudian mengakurkan data dan informasi yang kita peroleh bersama di Kementerian Keuangan dengan pernyataan Pak Mahfud yang berasal dari informasi Kepala PPATK menyangkut 300 triliun transaksi mencurigakan. Saya mungkin ingin menyampaikan kepada teman-teman, nanti Pak Mahfud akan menyampaikan karena kemarin Bapak sudah menyampaikan. Pertama, kami ini secara terus-menerus selalu bekerjasama dengan seluruh instansi terkait, termasuk PPATK. Semenjak 2007, ya kemarin yang disebutkan 2009 ya, ini 2007 sampai dengan 2023 kami menerima informasi dari PPATK sebanyak 230
surat atau data yang disampaikan oleh Pak Ivan kemarin dalam surat terakhir yang baru kami terima hari Kamis pagi jam 9 itu hanya 194. Tapi saya sudah cek karena datanya itu perlu untuk kita sampaikan ke publik ya. Jadi ternyata sesudah dicek surat dari PPATK kepada Kementerian Keuangan. Bingung kan? Iya. Nah, jadi gini aja simpelnya. Pak Mahfud kemarin tuh ada statement kalau itu ada sekitaran transaksi di angka 300T tuh perihal yang siapa namanya? Rafael, bokapnya Mario gitu kan. Kan setelah diperiksa ada aliran transaksi 500 miliar apa 300 miliar gitu kan. Terus dari Pak Mahfud tuh ada 300T tuh kira-kiranya gitu kan. Masih ada aliran-aliran yang lain. Nah ini yang aku tangkap juga ya, mohon maaf kalau misalkan salah, Ibu Sri Mulyaninya ini kayak nggak terima, mana ada atas harta segitu gitu. Yang satu bahas aliran, yang satu bahas harta gitu. Jadi Bu Sri Mulyani merasa nggak terima gitu. Karena kan balik lagi mungkin ya di bagian Bu Sri Mulyani ini soal Kementerian Keuangan di mana fokus utama itu kolektif pajak dari warga gitu, merasa kayak poin utamanya perpajakan ini kan kepercayaan gitu. Ada statement kayak gini dari Pak Mahfud makin nggak percaya aja nih warga gitu buat bayar pajak nih. Iya. Soalnya ada juga pembelaan atau penjelasan ulang dari Pak Mahfud MD yang meluncur nih. Cus. Nih, Pak Mahfud MD dipertemukan langsung dengan Bu Sri Mulyani. Berikut penjelasan Pak Mahfud MD soal pencucian uang 300 triliun di lingkup Kementerian Keuangan. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah sengsara gitu nih. Ceki people. Play. Saudara, yang diserangkan oleh Bu Sri Mulyani itu ya memang itu adanya, itu benar. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang. Bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang gitu. Contohnya nih, yang sekarang sedang diperiksa, Rafael Alun. Nih. Itu ketika terjadi peristiwa penganiayaan terhadap David oleh Mario, itu kan orang bertanya, ini kok orang gayanya bagus, mobilnya bagus, katanya hanya anak pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Lalu saya minta ke PPATK, Pak, ini pernah ada masalah enggak di PPATK gitu. Terus ditunjukkan surat tahun 2013 kepada KPK, bukan kepada Menteri Keuangan. Ada suratnya. Sudah dilaporkan, Pak, bahwa ini agaknya kurang beres. Orang ini 2013. Surat itu disampaikan KPK, saya sampaikan Pak Firly, ini kok ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang, wah saya belum tahu bos gitu. Sesudah itu saya kirim suratnya, ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK, maka terus dipanggil kan, karena surat saya itu dan teriakan publik 56 miliar kekayaan yang tidak wajar. Tahu enggak, sesudah diperiksa ulang semua transaksinya itu ada 500 miliar yang terkait dengan dia. Itu yang dilaporkan 56, yang tidak terlaporkan tetapi diduga menurut intelijen keuangan. Ini ya, bukan bukti hukum ya. Ya, financial intelligence itu bukan bukti hukum, itu harus dibangun dulu konstruksi hukum, tapi aneh. Masa orang gajinya sekian ini lalu punya perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak beroperasi tapi uangnya banyak. Ada hotel mungkin agak sederhana tapi pemasukannya banyak, nggak ada yang tidur juga di situ. Misalnya itu 500 miliar. Nah itu tindak pidana pencucian uang. Dan sesudah dihitung, saya coba hitung lagi, cari lagi gitu. Kok masa seorang Rafael dapat 500? Muncullah angka yang 300 itu sebagai potensi. Ya. Potensi. Nanti hitung-hitungannya
tentu akan dipresentasikan kepada aparat penegak hukum dan mengundang Ibu Sri Mulyani. Akan. Karena begini, kemarin tuh kami ngambil sampel 7 dari sekian ratus yang disampaikan itu. Sampel 7 yang agak menonjol lah namanya. Itu aja sudah 60 triliun. Hitungan intelijennya, maaf. Papua itu kan sudah lama saya bilang, itu banyak korupsinya tapi temuannya baru intelijen. Nggak berani ditindak. Terus ayo kita ketemu juga akhirnya bisa diambil. Ya intinya mah Pak Mahfud gokil. Gokil dari kasus Sambo, terus kasusnya Rafael gitu, terus ngerembet dia sekalian. Ya udah mungkin aku mikirnya ya udah sekalian bersih-bersih aja gitu kan, mumpung udah kayak expose juga, dikawal sama netizen juga, ya wes sekalian bersih-bersih aja gitu gua. Dan akhirnya kerembet baru dugaan intelijen keuangan tuh baru 7 orang sampel yang diperiksa aja ada berapa 60 triliun gitu kan. Transaksi atau ya yang janggal lah gitu. Iya. Cuman Mang, maksudnya pencucian uang itu gimana sih? Setahu aku ya, mohon maaf kalau salah juga ya. Kayak misalkan aku mau jadi mesin cuci uangnya kamu gitu kan. Kamu dapat dana entah dari mana, misalkan kamu korup atau apa gitu kan. Takut curiga si uangnya itu dibelanjakan ke aku. Kayak gini. Ini misalkan berapa nih headset nih gitu kan. Harganya misalnya berapa, 200.000 gitu kan. Memang gue ini ya nyuci people. Oke, dibelinya 2M. Karena ini headset keren segala macam, belinya 2M gitu. Jadi 2M-nya nggak atas nama kamu, 2M yang hasil kamu entah dari mana nggak atas nama kamu, jadi atas nama aku karena membeli ini gitu kan. Ada transaksi pembelian gitu kan. Cuma kan nggak wajar gitu beli 2M. Nanti dari aku entah gimana mekanismenya diputerin lagi sampai akhirnya sampai ke kamu tapi bersih. Oh berarti kayak misalnya nih aku punya usaha lain terus akhirnya ini misalnya usaha bodong lah gitu ya. Kamu punya usaha, aku invest terus gitu kan. Iya sampai di akunya ya balik lagi 2M gitu. Mungkin. Yang jelas itu buat menyamarkan transaksi yang janggal gitu. Oke, makanya kayak tadi ada uangnya tapi nggak ada transaksinya gitu. Dari mana iya. gitu, makanya diputerin gitu. Sampai akhirnya nanti mungkin nih headset 2M, aku beli lagi ya 1,5M gitu kan. Nah kamu jual headset ini 1,5M gitu, dari beli 2M kamu dapat 1,5, aku dapat 500 juta gitu. Oke, mungkin itu yang tadi Pak Mahfud bilang juga, ada satu hotel tapi nggak ada pengunjungnya kok, tapi pemasukannya banyak gitu kali ya. Ya mungkin pengunjungnya 1, 2 gitu kan. Kayak gitu kali ya, nggak tahu ya gambarnya. Mama nggak ngerti, bukan orang keuangan gitu ya. Mohon maaf Bu Sri Mulyani gitu. Mohon maaf gitu, maksudnya setahu aku gitu kan, sebagai rakyat gitu kan. Yang jelas di sini kalau kita lihat komen-komennya, wow, 100% lah support Pak Mahfud gitu kan. Karena balik lagi, kenapa Bu Sri Mulyani bereaksi kayak gini sih menurut aku, kalau misalkan yakin anak buahnya bersih mah ya wes periksa aja anak buah gua gitu. Gue yakin dia bersih gitu. Kecuali dia sendiri nggak yakin gitu. Ya, gitu kan. Padahal ranahnya beliau itu kan based on kepercayaan masyarakat gitu. Iya. Karena kan menarik kolektifin pajak gitu kan, based on kepercayaan nih, apa nih hasilnya setelah gue membayar pajak ini gitu kan, impactnya langsung gitu kan. Iya. Gokil si efek domino. Mario Dandi merusak, membongkar borok oknum-oknum di pajak. Ya pajak dan kawan-kawan. Ada juga kan orang bea cukai yang diperiksa karena pokoknya sekarang lagi dipantau banget nih bagian atau bidang-bidang yang under Kementerian Keuangan gitulah ya, apa aja gitu lagi dipantau sama warga rakyat netizen plus 62. Nanti kita domelin, mana Bang katanya enteng-enteng berat nih sampai sini. Oke, sekarang kita langsung ke yang enteng-entengnya aja ya, meluncur. Cus. Ya namanya juga kita harus kasih yang enteng-enteng ya, gitu kan. Udah ini inget, malam ini harus enteng, kisah ke belakangnya harus enteng, gak boleh berat-berat nih ya. Oke. Viral, preman meresahkan mencegat mobil warga yang melintas. Wow, mana entengnya Mang? Iya ini enteng, preman meresahkan mencegat mobil warga yang melintas. Ini agak enteng, gak seberat tadi kan udah masuk ke kenegaraan. Makanya kita lihat dulu cek people. Play. Tersangka mengaku perbuatannya tersebut dipengaruhi minuman keras sampai kemudian membuatnya sangat mudah emosi hingga menggebrak mobil dan mengancam para korban. Peristiwa terjadi Sabtu pekan lalu ketika korban melintas perlahan di jalanan desa yang sempit. Ya Allah, Tiba-tiba aku mau pelaku deh comot mencegah dan satu. mengamuk, lalu menuduh korban berhenti mendadak.
Pelaku bahkan sempat mengancam dan memaksa para korban turun dari Licin aja mobil. itu. Tersangka Jadi ceritanya korban-korban yang ketakutan kecil-kecil tadi ini premannya. Enteng bukan? Kalau kayak begini premannya mah kita nggak akan trauma ya. Iya, malah aku bawa pulang kayaknya. Ayo pulang gitu. Ini Anabul yang bekerja sebagai preman, ada juga yang bekerja sebagai apa namanya? Pegawai Alfamart kalau nggak salah. Ceki-ceki people meluncur. Cus. Ini nyo. Ceki-ceki people. Lay. Mas. Aduh, sampai rusak gitu. Mas. Teh pucuk di mana ya? Teh pucuk di mana? Gimana teh pucuk? Ya Allah. Gimana? Ya Allah, gendut lagi. Tapi nyo, kalau ngelihat kayak begini kotornya mah kayaknya dia bukan pegawai Alfamart, lebih ke montir bengkel kayaknya mah ya. Tapi kalau bisa kita lihat nyo di sini nyo, dari bekas kardusan yang udah kayak gini, udah biasa. Iya, mungkin dia memang tongkrongannya di sini. Orang-orang kasir Alfa ya segala macam juga tidak bermasalah dengan adanya preman ini gitu kan. Ini bisa juga yang apa namanya, yang ngevideoin emang yang kerja di situ nggak sih? Gemes gitu kan. Tapi nyo ini ada barbuk bahwa si oren putih ini sebenarnya dia bukan pegawai Alfamart. Wow, apa tuh? Ceki-ceki people. Cus. Ini nyo. Tapi kayaknya dia kerja di bengkel nih. Ini kan Alfamartnya ya. Kita lihat ceki-ceki people. Play. Apa pekerjaan si oren ini? Oke. Ya Allah. Ternyata jaga parkir. Tapi dia diem loh, digituin loh. Jantan dia ya? Kayaknya. Banyak kerja. Cuman. Kan udah segede gini nih, Mas. Gimana kan? Kaki kotor. Terus segede gini. Iya, gendut loh. Ya mungkin banyak yang street feeding, ngasih Whiskas, ngasih Meo di situ. Itu tolong dibersihin dulu atuh. Iya, beleknya gemes banget anjir. Padahal bersih nih, bagus nih ya. Iya, ya cuman kotor kena debu aja gitu. Ya namanya anak bengkel gimana sih. Tapi ternyata dia bukan pegawai Alfamart, tapi yang jaga parkir di Alfamartnya. Tolong diberitahu Alfamartnya di mana. Kita mau main ke sana gitu ya. Tapi tolonglah. untuk ukuran kucing jalanan dia gendut banget. Bongsor, gendut, kasih makan mulu gitu kan sama street feeding gitu ya. Sekarang kita nextnya nyo. Next. Nyo. Ya. Ternyata oren kriminal atau nakal. Kenapa Katanya ini ada orang pria di prank sama kucing oren. Oh. Kucing bisa ngeprank kayak gimana? Kayak gimana? Ceki-ceki people lah. Hey. Detai ya, tadi gue lagi ngerokok di sini kan. Habis itu di sono ada kucing masuk got. Gue gak tega kan ya. Gue nyari kayu lah buat nolongin dia. Gue udah nyari kayu, gue udah mau tolongin nih, lu lihat aja di video ini. Gue mau bantuin dulu, ada kucing masuk got. Oh iya nih. Mau bantuin. Dadah. Dia nyari kayu nih. Pegang dong. Hey. Dia berenang. Lucu banget. Akhirnya dia bisa naik sendiri. Ya. Udah susah-susah effort cari kayu. Lu malah bisa sendiri. Gue liatin dari tadi gue lagi ngerokok lu. Lu malah lari. Lu ngeprank gue lu ya. Detai. Walaupun mas-masnya ini kurakan tampilannya gitu kan, selain tapi dia care sama kucing ya. Dia apa namanya tuh, wah kecebur gitu kan, nggak bisa naik, effort dia nyari kayu, lagi sebat kan maunya nyantai ya gitu kan. Anjir kasihan, gua tolong. Begitu tolong, enggak gua nggak butuh bantuan bang, sorry bang gua lagi berendam gitu kan. Apaan sih lu bang gitu kalau bisa orang lagi berenang. Iya apaan sih lu bang gitu kan. Tolonglah ya. Tapi Salfok dia bisa berenang ya bang ya. Iya, nama kucing oren nggak panik gitu dia. Iya kayak memang itulah. Kucing oren itu memang selalu terdepan lah pokoknya, pangeran aja. Next aja. Next. Udah rada enteng, kita kasih yang membanggakan dulu nih. Apa tuh? Ada aksi tebar uang mainan oleh Rahmat Dhani, Ketua Umum KAMMI Kota Bekasi ya, di sidang paripurna DPRD Kota Bekasi. Ya Allah. Berani banget, kenapa dia sampai seperti ini? Ceki-ceki people. Play. Terima kasih. Ada 17 miliar PAD dari hasil perjudian. Itu melanggar Perda nomor 11 tahun 2005. Gokil, berani sih. Silakan PLT Wali Kota sekarang klarifikasi di hari yang berbahagia ini. Silakan klarifikasi karena itu melanggar Perda nomor 11 tahun 2005. Pada ngeliatin dia ya di bawah ya. Kota Bekasi yang instan ini dengan
hasil dari perjudian yang haram. Oh, ada dana yang katanya hasil perjudian tuh 17M, katanya melanggar perda gitu. Jadi dia di sini bentuk protesnya dia gitu, langsung di sidang paripurna. Dia ngelempar itu ada salah satu bentuk protes gitu. Lebih ke flying money nih, foya-foya nih, duit haram gitu ibarat, tapi pakai duit mainan ini ya gitu kan. Tapi gokil siapapun Anda, Bang. Berani banget. Gokil. Ini apa yang bisa jadiin perwakilan aspirasi suara rakyat tuh begini nih, gokil. Pemberani dan tangguh. Mantap. Next ya Nyo. Next. Nyo, ceki people. Play. Ya Allah cantik banget. Biasanya kan Astaga. kucing tuh kita sebut anjir pakai kalung, pakai beginian, Pakai mahkota. matanya biru. Ini mah udah bukan majikan lagi Nyo. Apa? Tuan Putri. Tuan Putri. Yang mulia ratu gitu. Cantik banget sumpah. Sumpah. Itu kalau aku punya kucing kayak gitu, Mang, nggak aku bolehin dia jalan-jalan keluar biar nggak kotor tuh kakinya. Kalau nongkrong bareng si Oyen bengkel yang tadi, yang Alfa boleh nggak? Nggak. Yang cemong. Jangan. Nggak aku bolehin. Tapi sumpah cakep banget. Cakep banget. Yang mulia ratu gitu, tolonglah pakai kalung juga kalem banget. Yang Bulunya mulia ratu. bong gitu lagi kan. Ratu, definisi ratu nih. Ratu ini ya, biasanya yang pakai bulu-bulu di sini. Ratu koceng gitu lah ya. Nextnya Next. Nyo. Ya. Ada Ica, Amel, Putri sama Salsa kepergok lagi tiduran di kosan cowok. Wow. Gokil. Mohon bersabar, jangan emosi. Ceki-ceki people. Play. Tuh. Ya Allah. Tuh. Ya, hah? Itu babi. Iya. Oh itu babi semua. Babi liar. Aku pikir kucing, Mang. Kaget orang di dalam gak ngeh, yang tidur gak ngeh. Kok bisa anjir? Numpang tidur Nyo, ya ampun ngantuk seharian kerja lucu banget gitu. lagi. Ini aku inspirasi dari ini Bujang Inem nih, Amel, Putri, Ica, Salsa gitu. Soalnya ya. kan yang beredar emang Ica kan. Iya si Ica yang babi pink tapi. Tuh. Lucu. Ngantuk bang, ya elah bang, numpang tidur doang bang gitu. Yang ini masih kalem aja tuh. Kok bisa anjir? Biasanya kucing masuk kamar, nih babi masuk kamar. Tolonglah ya, Lucu. gimana? Bisa kayak gini gimana coba aja. Mana kayak kok bisa tahu lagi tidurnya di kasur gitu. Empuk kali ya. Aduh tolonglah. Nextnya Next. Nyo. Ya. Oren memang selalu terkuat dan mager. Ceki-ceki people. Play. Hei, jangan tidur di jalan. Jangan tidur di jalan, nanti keinjak, nanti ketabrak, tidur sembarangan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu kucingnya Jangan manja jalan. banget itu. Tuh minta dielus. Malah ngulet. Hei, Ya Allah. Yen, oh Yen, oh Yen. Tapi dia kayaknya Malah sering goyang-goyangin mandi buntut. gak sih? Bersih ya itu tuh. Jangan tidur di jalan. Tapi tangan dong terus. Yen, Ada tanya ayam gitu. Yen, dasar Royan barbar. Patok yam. Patok yam. Pura-pura mati dia. Tapi Nyo, aku salfok. Ini masnya kayaknya baik sama binatang deh. Ini ayam aja, maksudnya nggak takut datang gitu. Iya, Si Oyennya iya, juga iya. kalem gitu kan. Malah guling-guling. Ada aura penyayang binatang gitu biasa kan. Ini si Oyen lagian nih Nyong, nasihatin Oyen tuh sama aja kayak kita ngomong sama pohon. Susah banget, bader banget, tambeng gitu. Sulit dikasih taunya gitu. Mas-masnya coba baik, Yen. Ini jalan kosong nih, nggak menutup kemungkinan orang kebat-kebut walaupun rada jelek jalanannya gitu kan. Demi kebaikan kamu Oyen. Malah guling-guling. Oyen, sulit sekali kamu Oyen, tolong. Udah guling-guling mah makin mejemin mata ya kan. Bodo amat mau ngomong apa sih lu kata Oyen Maya. Tuh patok ayam tuh. Sekarang kita Mungkin Mang, dia mau pindah setelah dielus-lus. Karena kan dia baik. gitu doang. Lus aku dong gitu kali ya. Nextnya. Next. Seperti biasa kita buka dengan emot kucing heran mukanya. Ceki-ceki people. Play. Gendut banget.
Ya Allah, barbarnya. Kan di situ yang tadi ada gitu. Bosen, Mang. Oh, aku tahu dia nggak mau direkam. Oh, enggak, dia habis berak. Habis berak. Di sini kan? Tingkahnya aneh, habis berak. Wow. Gede banget yo. Gendut? Mau? Mau. Ini Garfield nih. Mau. Mau. Satu, nanti kita cari ya. Iya. Di PRJ ada nggak yang jual begini? Apa kita harus COD kucing direkonstruksi orang gitu? Tolonglah ya. Kita kasih next ya. Next. Ini katanya ada prank kucing lagi. Coba aku nggak ngerti. Ceki people. Play. Kecil banget. Di apa namanya? Jalan raya. Tapi lagi. dia langsung nyamperin ya? Iya, dia ramah sama manusia. Tuh. Itu bersih juga. Wah. Banyak banget. Masih ada lagi ini. Ya Allah. Wah, ini sih ada yang ngebuang sih, Nyo. Tapi masa iya beranak sampai segitu banyak sih, Mang? Iya, makanya bukan beranak. Ada mungkin dari 2 indukan, 3 indukan kali dibuang di situ. Ya Allah, banyak banget. Berapa? 10 mah ada kali ya? Lebih. Coba udah kayak gini gimana? Apa biar petega ninggalin? Gak akan bisa. Tapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tadi satu lagi di sini 11. Lebih kayaknya. Lebih 12-an lah ya. Cuman ini aku pernah lihat di YouTube kan. Ini kan tadi dia bilang tuh aku nggak bisa bawa ini semua gitu. Tapi ternyata akhirnya dibawa. Gak akan yo, gak akan bisa pasti dibawa semua. Gini, dari dia rela berhenti karena ngeliat ada kucing aja, itu kan berarti dia penyayang binatang ya. Iya. Gak mungkin begitu keluar satu, keluar semua terus dia gak jadi jadi deh gitu. Gak mungkin, ini bocil-bocil ini pasti dibawa buat nanti dibagi-bagi atau kayak gimana. Akhirnya dibagi-bagi. Iya, dia kan? cuma ambil 3 atau 4 gitu, lupa. Pasti dibawa, mana tega pertanyaan yang ngeliat bocil-bocil kayak gini gitu kan. Mana yang itu ya. Lihat yang ujung atas deh, Mang. Ini ujung telinga sama ujung ekornya hitam, sisanya putih. Ini juga nih tuh, ini ada beberapa campuran gitu. Yang jelas ini yang pertama pemberani. Iya. Mungkin udah apa namanya diskusi ke, bro, lu aja yang pancing kalau orang keluar dan kira-kira sayang, kasih kode ke kita keluar. Soalnya kan begitu ini keluar nih satu nih tuh, nggak ada pergerakan di sini bener. tuh, kosong. Tuh. Dia langsung nyamperin manusia. Kecil banget. Wow. I can take you all. We got a kitten problem. Pada datang. Masalahnya tuh, Mang, pada nyamperin semua gitu. Iya, kan kamu tahu, kamu juga kan berapa kali jinakin kucing-kucing yang susah dijinakin gitu kan, dalam artian susah dipegang gitu kan. Ini hanya berlaku untuk orang-orang yang punya aura pemikat anabul gitu kan. Ada tuh pokoknya orang kayak gitu yang dia tuh anabul yang nggak mau dipegang aja kayaknya tuh mau gitu nyamperin dia tuh. Orang aku ke bawah aja, mainin satu langsung pada minta jatah semua. Minta jatah dielus. Beres-beres tangan bulu semua gitu kan, tolonglah ya. Maulah satu lah. Udah gede kali ya, ini video lama video baru nih. Video lama itu kayaknya. Maret kali ya, awal Maret itu. Tolonglah, mau kita satu apa dua gitu lah ya, Nyo ya, bagi buat kita gitu. Iya, tapi kita harus keluar negeri dulu buat nyusul kayaknya. Next aja. Next. Ini ada orang yang katanya waktu mau berangkat kemana gitu, dia ngerasa ada yang aneh di helmnya gitu. Padahal dari luar tampak luar nggak ada apa-apa, cuma ada sesuatu yang aneh katanya. Mistis, ceki people. Play. Ih, kucing konyol banget kata gue pas gue ngangkat helm, kok berat banget helm gue. Lu tau gak dia? Kok bisa? Ya Allah, kok bisa? Very masuk helm. Ya Allah, masuk lagi. Kok kucing bisa konyol? aja? Aku kebayang ngangkat helm, kok berat helmnya gitu. Terus si busanya kenapa jendol gitu kan, ada anabul di dalam gitu kan. Tolonglah, jangan mentang-mentang diri Anda cair, makhluk cair, jadi enteng banget masuk ke helmet gitu. Kok bisa dia kepikiran masuk ke helm coba? Ini kan ada diginiin dulu biar ada, terus ada ruangnya juga sempit yang busa helm. Lagian kan biasanya orang naruh helm nggak mungkin begini dong, Mang, pasti begini dong.
Ya namanya Anabul nyok. Namanya Anabul pasti unpredictable, sulit diprediksi aja kayak begini-begini mah ya tolonglah. Mana pas keluarnya begini mukanya nih. Very. Apaan sih gitu, gue lagi tidur masuk lagi kan dia. Iya. Very Tuh. Udah masuk lagi anjir. Memang Anabul ini memang senang-senang tempat-tempat yang sempit aja, sulit diprediksi. Padahal ada banyak tempat yang luas ya. Dia senang tempat yang sempit, anget mungkin ya. Next aja. Next. Ini apa lagi nih? Pokoknya kalau udah ngeliat cover depan ini suka meresahkan nih. Ceki people. Play. Gantian anjir. Kok bisa? Kenapa jadi kayak suara bapak-bapak motong keramik anjir? Ngeong, ngeong gitu. Enggak, kok bisa gantian gitu loh, Mang? Ini cocok sama kamu, Nyo. Kucing Kenapa? paduan suara gitu. Kamu tahu gantian-gantian lagi di shot ini. Ayo kamu gitu ya. Bisa gitu nurut aja. Itu kalau yang atas tuh kayak kucingku zaman dulu. Iya, zaman dulu. Iya, kita kan ngeliat kucing-kucing orang memang Anabul tetangga memang lebih hijau gitu. Kayak kalem-kalem nurut-nurut, sama Anabul kita mah sulit sekali. Next ya, Nyo. Next. Nyo. Ya. Kadang ngagetin orang tuh menjadi sebuah kelucuan sendiri ya. Ceki people. Play. Itu di atas tembok ya? Iya. Apa? Lah gimana gitu? Pada kaget itu. Walaupun sempet mau lock out katanya di kata captionnya, tapi ngomel ngajak berantem, ngomel emosi juga. Tapi emang bangsat kaget itu tuh nggak, wah gitu nggak gitu, wah gitu. Sumpah nggak tahu kenapa, mama ngeliat video-video orang kaget tuh ada kelucuan tersendiri gitu. Aduh, tolonglah ya. Tapi baik-baik kalau punya penyakit jantung berabe nanti ya. Anjir. Last of the lastnya sebelum ke Super Thanks meluncur. Cus. Malah ditambah musik. Definisi ketawa di atas kesedihan orang lain. Ceki people. Play. Astaga. Habis cuma kayak gitu. Udah ngajar. Bener-bener aja. Orang lagi nangis malah dimusikin, dibikin musik tuh. Ini yang salah Kang musiknya. Tapi Kang musiknya juga berdalih, gue jangan nyalain gue, dia mancing duluan ngasih ketukan. Karena ketukannya stabil banget nih. Gitu. Nih teratur banget ya. Ini jurinya ngapain bereaksi goyang anjir. Kan dia harusnya tahu ini lagi acara sedih gitu kan. Tukang musiknya ke-trigger di kata metronom kali ya, tuk 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 gitu. Tolonglah ya. Langsung joget. Langsung yang tadi coba lanjut, Bang. Iya. Gimana sih gimana ini gitu? Lagi sedih, woi, tolonglah anjir. Sikat emang gua. Ya nggak bisa ditahan juga kalau ketawa ya, karena itu momennya lucu. Maksudnya momen sedih jadi lucu gara-gara pemusik ke-trigger sama saya kira metronom gitu kan, tek masuk anjir. Tolonglah ya. Tolonglah ya. Sekarang kita next ya ke Say Thank to Super Thanks. Luncur. Cus. Yo. Yes. Di opening dibukain dulu Say Thank to Super Thanks-nya. Ayo atuh. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yes, langsung aja yang pertama dan sepertinya the one and only ya. Yes. Ada dari Alvia Gata, Viana B, Prilly Queen. Udah, telat lagi YouTube lagi sensi kayaknya sama aku. Sampai nggak ada notif mulu, sebel aja. Selamat malam Nyomang dan Santuy People. Mang, aku bingung ini tuh sebenarnya motifnya apa sih? Karena dari awal sampai sekarang aku belum paham kenapa Mario sampai setega itu. Kalau karena pelecehan seperti yang dikatakan media, aku kurang yakin. Karena satu, menurutku nggak mungkin Ortu David nggak ngebekalin dia ilmu agama yang dalam banget sehingga dia bisa melecehkan Agnes secara fisik gitu kan.
Dua, kalau David anaknya kasar, arogan seperti dugaan dia yang ngelakuin pelecehan secara lisan lewat ungkapan yang tidak pantas, dia nggak akan diem aja. Disuruh pusat bakalan sikap tobat oleh Mario, dan dia nggak akan diem aja ketika Mario mulai memukulnya, karena bokap dia juga petinggi yang jabatannya juga nggak main-main gitu. Sumpah ini tuh nggak masuk akal logika aku Nyomang. Apa karena Agnes ingin memiliki mereka berdua gitu? Dan juga bagaimana bisa kartu pelajar David dipegang Agnes? Tahu puyeng, maaf Nyomang kepanjangan. Yang mau ramen tongkrongan silakan seperti biasa ninggalin jejak dulu. Kalau nggak salah Agnes itu pernah pacaran sama David ya. Setelah putus Agnes pacaran sama Mario Dandi. Terus ada pengaduan kepada Mario Dandi yang akhirnya emosi. Pengaduannya apa ya? Ada yang bilang katanya kena pelecehan, adalah inilah itulah gitu. Yang banyak jelas, versi lah ya. Iya, yang jelas Mario Dandi emosi, yang akhirnya terjadilah tuh musibah itu. Gitu, mungkin bisa sedikit membantu. Dan nextnya ada dari Ricky Abdurrahman. One katanya. Chandra Gotama. Gokil, sadis banget rekonnya Mario versus David. Ngakak COD Anabul di TKP rekon nasih. Haisya, Anabul jadi barongsai kesurupan. Gitu Kita aja Nyomang Santi People peace. Farhanita Zaib, kenapa harus selebrasi si Cristiano Ronaldo sih katanya itu kan? Kenapa nggak sekalian ultinya The Rock yang The People elbow lalu bilang if you smell what The Rock is cooking gitu kan? Gak tahu. Ada di Smackdown, kalau nonton Smackdown tahu tuh. Barberbor CR7 menangis lihat selebrasinya langsung. Cristiano Ronaldo seganti selebrasinya kalau ini nyampe ke sana itu. Enggak itu. Dipakai katanya sama begundal. Oke, Kevin Christodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas ya Nyomang dan Santuy People yang always in here. Selamat berweekend santuy. No komen deh. Gak kuat aing mang. Emang penting untuk kita belajar bela diri seperti yang Om Ded bilang. Walaupun udah bisa menang, setidaknya untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Ya untungnya aku pernah ikut karate, setauku Shen kali ya. Shen berasal dari keluarga menengah yang berteman dengan Dandi. Ya semoga lancar aja kesembuhannya David. Isam Nyomang S4 untuk kita semua vis-vis. Yes, nextnya dapur Mang Upe. Bener-bener kena mental sekarang Mario. Rekonstruksinya ditonton banyak orang dan disorakin. Kena nggak tuh katanya tuh kan. Nggak tega juga pas ibunya temen David negur Mario. Sedih banget. Mungkin ibu itu bener-bener masih mengingat jelas kejadian malam itu. Iya, siapa yang sangka gitu kan, teman anaknya jadi kayak gitu, digituin gitu kan. Nextnya Elsa Septiasani. Wartawan Said, panik gak ya? Panik lah, ampun Bang Jago. Terima kasih untuk para wartawan. Setidaknya dengan celetukan wartawan kami para netizen terwakilkan. Si Mamang jangan ulang-ulang videonya gitu. Nggak, diulang-ulang terus di luar konten juga kayaknya mampus. Nextnya Malini Zulhijjah. Makasih Kak Alfia lapaknya. BTW baru kali ini komen. Ya Allah, aku nyesek banget lihat reka adegannya. Aku yang bukan siapa-siapa sampai mewek, apalagi orang tua David kalau lihat reka adegan anaknya digituin. Tolonglah, si Agnes tuh bukan anak-anak, masa anak-anak ngerokok sih? Iya kan? 15 tahun lah, tulisannya doang di umur. Isi kepalanya mah udah jompo kali apa gimana, nggak ngerti. Next Andika Pandu NR. Pas setelah selebrasi CR diklaim Mario Dandi, CR7 kan aing kok disalahin anjir. Gimana Mario gitu kan, gegara Mario Dandi. Gua mendadak ganti selebrasi katanya. Iya bener kayak kata Mamang tadi. Iya, Risma Sunja. Wah, si Agnes sempat-sempatnya ngerokok, santai banget ya Neng. Bener kata Om Ded, dia definisi psikopat. Cewek 15 tahun loh. Gila sih. 15 tahun ngacak-ngacak ini negara anjir. Abdurrahman, maaf telat 16 jam. Tukang son hajatan. Selamat sore Bang. Maaf 3 hari nggak ngisi absen. Ih, gak apa-apa aja, santai gitu. Ngelihat reka adegan Mario kayak ngelihat syuting action. Untung Pak Paul nggak bilang-bilang gitu ya. Kamera roll action. Cut. Oke, adegan kurang. Ulang gitu kayak di PH gitu syuting. Last Sinaga Parholong. Numpang lapaknya Kalvia Nyomang, ayo kita geruk ke AGH biar hukum nambah. Semoga David cepat sembuh, sehat selalu buat semuanya, amin. Sulit kayaknya menggeruk si AGH. Iya. Balik lagi tameng ini apa? Di bawah umur LSPK. Gitu. LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi Korban gitu kan. Susah, tapi boleh tuh kita rame-rame itu. Keluarkan Agnes gitu lah ya nyo. Yes. Ini nyo ketinggalan. Ada Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and Santuy People. Makasih tongkrongannya Kak Alfia. Kemarin redeem kode Gplay sampai sekarang saldonya belum masuk. AG mana? Why netizen tolong spill fans AG dong. Makin kesini makin penasaran. Pakai ngerokok
rokok lagi. Aduh, gak tega lihat ibu saksi nangis. Sehat selalu semuanya. Yong, habis. Terima kasih kepada Kakak Alfi Agatha, Viana Beverly Queen, sang the one and only Sultan Santuy pada malam hari ini gitu kan. Terima kasih sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dua Tangan Cabut dulu dan ciao.